Dihita Saluhutna. Selamat sore, selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar nasional persembahan dari Toba Tenun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mbak Kerina Basaria selaku founder dan juga CEO PT Toba Tenun Sejahtera yang sudah membuka webinar di sesi ketiga dan juga merupakan sesi terakhir dari rangkaian webinar nasional persembahan dari Toba Tenun yang mengusung tema besar yaitu Tenun Perjalanan Budaya, Ekonomi, dan Perempuan. Sore hari ini saya perkenalkan namanya Syafira dan akan kembali memandu jalannya webinar di sesi yang ketiga dan merupakan sesi pamungkas dari seluruh rangkaian webinar nasional pada kesempatan tahun ini gitu ya. Kalau tadi dari pagi mungkin dari siang tadi buat teman-teman seluruh partisipan yang sudah mengikuti sesi 1, sesi 2, kita sudah melihat videonya juga, ada fashion show juga gitu ya. Semakin membuka hasanah kita terhadap wastra Nusantara pada umumnya dan pada khususnya adalah tenun. Apalagi kita membahas dari tadi tuh yang menarik lagi adalah ekosistemnya. Terus juga eksistensi tenun, komunitas tenun yang ada di Indonesia. Khususnya tenun Batak yang menjadi salah satu primadona tenun atau wastra Nusantara. Nah, yang paling penting lagi nggak boleh dilewatin adalah sesi ketiga ini karena kita akan melanjutkan webinar pada kesempatan yang terakhir ini gitu. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi tahun depan tentunya. Kita akan berdiskusi dengan topik yang menarik sekali yaitu potensi dan kontribusi wastra dalam ekonomi kreatif. Nah, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana sih sebenarnya potensi dan juga kontribusi wastra Nusantara ini dalam ekonomi kreatif. Tentunya akan menghadirkan para praktisi yang akan menjadi narasumber kita di sesi diskusi pada kesempatan sore hari ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan seluruh narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama yaitu Mbak Melvi Tampu-Bolon selaku partner and COO PT Toba Tenun Sejahtera. Lalu juga ada Bapak Joshua Puji Mulia Simanjuntak selaku staf ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu selamat bergabung kepada Ibu Irawati Endarwati selaku VP Specialty Store Sarinah. Dan tentunya juga sudah bergabung bersama dengan kita Ketua IFC atau Indonesia Fashion Chamber, ada Mas Ali Karisma. Para hadirin sekalian, inilah seluruh pembicara kita di webinar sesi ketiga pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore semuanya, selamat bergabung. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ada Mbak Melvi di sini, ada Pak Joshua, lalu juga ada Bu Irawati. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Mas Ali, apa kabar Mas Ali? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Dan yang pastinya seluruh partisipan atau peserta webinar ini akan sangat menarik gitu ya sesi atau pembahasan kita pada sore hari ini gitu, melihat apakah wastra Nusantara kontribusinya di industri ekonomi kreatif gitu. Nah, langsung saja kalau gitu kita akan memulai sesi diskusi ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan buat seluruh peserta nih teman-teman, silahkan yang mau bertanya kepada seluruh narasumber dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di platform Zoom-nya masing-masing gitu ya. Dengan format yaitu ketik nama, lalu juga pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Nanti setelah semua diskusi ini berakhir, di penghujung saya akan menanyakan pertanyaan yang sudah dikurasi oleh teman-teman panitia. Baik, langsung saja kita akan mulai sesi diskusi kita pada kesempatan sore hari ini dengan topik yaitu potensi dan kontribusi wastra dalam ekonomi kreatif. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin mau bertanya dulu nih sama Mbak Melvi nih. Sebagai bagian dari Toba Tenun tentunya gitu ya yang menggelar acara webinar nasional ini. Dari tadi siang kita juga sudah mengikuti berbagai macam topik diskusinya nih Mbak Melvi. Nah, sebetulnya nih Mbak, secara khususnya lagi, mungkin lebih spesifik lagi, Mbak Melvi bisa menjelaskan upaya dari Toba Tenun untuk meningkatkan potensi wastra untuk bisa berkontribusi dalam industri kreatif itu seperti apa sih Mbak Melvi?
Ya, terima kasih. Selamat sore, Mbak Vira. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber yang sudah bersedia untuk berpartisipasi pada webinar nasional Toba Tenun. Selamat sore untuk Pak Joshua Simanjuntak, kemudian selamat sore Ibu Irawati Endarwati, dan selamat sore Pak Ali Karisma. Terima kasih dan salam kenal dari Toba Tenun. Semoga semuanya sehat. Melanjutkan pertanyaan dari Mbak Vira tadi terkait upaya Toba Tenun, saya ingin bercerita sedikit tentang awal mula Toba Tenun. Jadi kami memulai usaha ini dengan spirit wirausaha sosial. Kami ingin menjadi bagian dalam ekosistem tenun di Sumatera Utara untuk menjawab beberapa isu yang ada di sana terkait akses pendampingan dan pelatihan untuk kompetensi para pengrajin tenun di sana. Kemudian juga pendekatan secara holistik tidak hanya melulu terkait keahlian, tapi juga kepedulian terhadap para perempuan penenun di sana, seperti kesehatan reproduksi wanita, kemudian juga kekerasan rumah tangga yang kebetulan jumlahnya semakin meningkat selama masa pandemi. Kemudian juga akses terhadap material alam. Kebetulan memang kami saat ini sedang membangun satu rumah pewarnaan alami supaya bisa terus-menerus melakukan riset dan juga menjaga distribusi daripada material alam yang berkualitas untuk para penenun binaan kami di sana. Kemudian akses pemasaran yang tidak harus diingat, jadi kami menyediakan wadah distribusi untuk para artisan di Sumatera Utara untuk mendistribusikan tenun-tenunnya tentunya dengan kurasi dari tim tekstil kami di sana. Beberapa upaya yang boleh saya bagikan mulai sejak awal operasional kami di Januari 2020, kami memulai dengan membuka satu wadah komunitas di tempatnya di Siantar bernama Jabu Bonang. Ini satu wadah komunitas yang sangat kami banggakan sebenarnya untuk membantu kami lebih dekat lagi, membantu memahami sebenarnya apa inovasi prioritas yang diperlukan bagi para artisan di sana. Karena kita tahu dalam satu helai kain tenun ini merupakan satu kolaborasi. Jadi mulai dari para artisan pembuat motifnya atau teknik gatip, kemudian mulai dari mengunggas, dari maholting, dari menenunnya sendiri, sampai menyiratnya, bahkan kemudian diturunkan menjadi produk turunan. Nah, di sini kami melihat beberapa inovasi yang harus diprioritaskan. Kemudian upaya kami yang berikutnya selama tahun 2020 kami melakukan banyak riset dan mapping sebenarnya Mbak Vira. Jadi kami melakukan riset mulai dari serat alam dengan benang katun berbagai tipe, kemudian juga pewarnaan alami dengan Pantone Fashion. Ini kami coba ramu bagaimana membuatnya dengan pewarnaan alami, kemudian juga dengan motif. Jadi tim tekstil kami dibagi dua, ada yang mengembangkan motif-motif kontemporer yang terinspirasi sebenarnya dari ulos Batak. Yang dipakai Mbak Vira, kebetulan yang dipakai oleh saya juga, ini adalah motif kontemporer. Jadi inspirasinya dari rumah Gorga, kita bilangnya ini adalah koleksi Sindar. Sampai saat ini tim kami sudah mengembangkan hampir 10 motif kontemporer. Yang di sini juga kami menyadari bahwa pada saat mengembangkan satu motif baru memang membutuhkan satu investasi energi, waktu, dan pendampingan yang cukup lama, tidak sebentar. Karena alat tenun di Sumatera Utara ini kan ada dua, ada gedokan dan ATBM. Nah, untuk motif kontemporer ini bisa dilakukan dengan ATBM, Mbak Vira. Dan ATBM-nya pun kita harus perhatikan alat tenunnya ini ada modifikasi, ada motif yang bisa memakai ATBM tradisional atau kasuksak, ada motif yang memerlukan satu modifikasi boom, misalnya dengan ATBM Dobi. Kemudian tim tekstil kami juga ada yang mengembangkan motif lawas atau revitalisasi. Jadi kebetulan untuk di tahap awal ini kami mengembangkan atau meriset kembali motif-motif lawas dari bukunya Ibu Sandra Nison yang sudah puluhan tahun melakukan riset tenun Batak. Kami mencoba melakukan pelatihan dan pendampingan. Bulan Oktober kemarin baru kami luncurkan platform distribusi tenun di tobatenun.com dan meluncurkan juga koleksi revitalisasi serta juga ada tenun-tenun pendampingan dari material yang 100%
serat alam dan 100% handcrafted, 100% pewarnaan alam. Wow. Hanya dalam 2 minggu langsung habis dan kami sudah menerima pesanan sampai April 2022. Jadi ya kita melihat bahwa segala riset dan mapping yang kami lakukan ternyata cukup diterima baik dari sisi penenun maupun dari sisi konsumen. Kurang lebih itu yang saat ini kami lakukan, Mbak Vira. Wow, bisa dibilang bahwa sebenarnya upaya dalam rangka meningkatkan potensi wastra, apalagi di sini kita ngomongin tentang tenun Batak gitu ya, yang dilakukan oleh Toba Tenun, ini ibaratnya dari core-nya gitu ya, Mbak Melvi ya, mulai dari akar gitu ya, mulai dari pembinaan juga gitu, bahkan menggunakan warna-warna alam, peduli dengan lingkungan juga, bahkan juga mengembangkan motif-motif atau desain-desain yang inovatif. Nah, itu juga akhirnya upaya yang dilakukan gitu ya. Jadi saya tahu nih sekarang motif yang saya pakai tadi dijelasin sama Mbak Melvi gitu. Jadi ini mungkin salah satu ruang juga gitu bahwa setiap yang pakai ini bisa dikasih tahu ini motifnya ini, karena setiap motif pasti ada ceritanya seperti yang tadi Mbak Melvi ceritakan gitu ya. Betul. Atau tadi di Mbak Kerry sebutkan di awal videonya gitu ya, bahwa ngomongin tentang budaya, ngomongin tenun, kain berhubungan dengan manusia dan interaksinya, perjalanan dan semuanya tuh bisa berpotensi banget ngomongin tentang kreativitas. Nah, ngomong-ngomong tentang tantangan, terus juga peluangnya wastra Nusantara gitu ya sebagai potensi ekonomi, industri kreatif juga, kita pastinya penasaran juga nih seperti apa Toba Tenun mengadaptasi berbagai macam hal-hal yang ada di dalamnya, mulai dari pola bisnisnya, terus juga usahanya seperti apa, dan juga perkembangan teknologi dengan konsep digitalisasi itu juga jadi salah satu hal yang penting banget untuk terus-terusan dibahas dan terus-terusan diedukasi gitu ya, khususnya kepada perajin, Mbak Melvi, dan juga inovasi produk nih kepada perajin, pelaku usaha, apalagi kalau tadi di sesi sebelumnya nih Mbak Melvi ada yang bilang terdampak karena pandemi. Nah, gimana Toba Tenun menjawab tantangan ini dan melihat ini juga sebagai peluang? Ya, baik. Tadi saya senang banget sebenarnya dengar dari Pak Joshua sudah menyampaikan data real ya bahwa kontribusi fashion untuk pendapatan negara itu sangat besar dan rencana dari Sarinah ke depannya juga akan menerima 100% buatan lokal. Itu sangat membantu sekali sebenarnya karena kita bicara peluang dan juga bicara tantangan. Kalau dengan wastra Indonesia, khususnya di kain tenun, ini kita bicara satu produk yang produksinya kan handmade atau handcrafted. Jadi mulai dari pewarnaan, kalau misalnya menggunakan pewarnaan alami ya, kemudian mulai dari pembuatan motif sampai finishingnya, ini ada satu proses yang mungkin no two products are the same. Jadi memiliki satu keunikan dan kekuatan yang dari sisi pricing sebenarnya akan mencerminkan hal tersebut. Nah, ini satu tantangan yang juga membuat Toba Tenun berupaya memberikan satu edukasi dua arah sebenarnya. Edukasi baik dari sisi ke pengrajinnya bahwa hasil dari produk mereka merupakan satu kolaborasi dan itu akan menciptakan satu ekosistem business to business. Kemudian edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan conscious buying ya. Jadi mereka memahami di balik satu produk yang memiliki price range yang cukup tinggi ini, apalagi produk-produk handmade atau produk handcrafted, memang ada satu proses, ada satu culture, dan ada satu cerita. Kemudian kalau dari tenun yang sekarang ada di pasar juga satu tantangan sebenarnya satu standarisasi untuk kain tenun itu sendiri. Nah mungkin kalau bagi awam melihatnya hanya oh iya ini kain tenun, tapi kami yang sudah di dalam dan berkecimpung di dalam dunia ini, kami mengetahui bahwa kain tenun ini ada yang dari ATBM, ada yang dari gedokan, beraneka inovasi sebenarnya. Nah ini satu pemahaman juga yang harus dilakukan satu edukasi dua arah, karena itu akan sangat berdampak nanti kepada market acceptance dan juga segmen pasarnya. Yang ketiga, karena proses penciptaan wastra ini kan tidak sebentar, Mbak Vira. Jadi proses kreasi
produk turunannya itu biasanya ada delay produksi. Jadi biasanya kainnya dulu, kemudian baru dibikin satu produk turunan, dan ini menjadi satu tantangan bagaimana kain wastra itu memiliki keunikan masing-masing. Misalnya batik ataupun tenun, bagaimana satu kreasi fashion ataupun home decor ataupun aksesoris itu bisa meningkatkan value dari kain tersebut. Tentunya disesuaikan dengan segmen yang ingin dituju. Kedepannya Toba Tenun memang saat ini masih berfokus pada kreasi kain tenun dan penguatan ekosistem kain tenunnya. Tapi di tahun depan kami sudah mengagendakan mungkin untuk bekerja sama dengan beberapa asosiasi ataupun desainer mode dan desainer interior untuk bisa lebih meningkatkan lagi bagaimana sih kain tenun, terutama tenun Batak ya, supaya bisa lebih cakep dalam bentuk produk turunan dan bisa diterima oleh pasar. Kemudian tantangan berikutnya yang tidak kalah penting sebenarnya kompetensi dari para artisannya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa membuat satu kebanggaan sebenarnya untuk para pelakunya, para pelaku di baliknya. Di beberapa sesi sebelumnya kami pernah mengadakan satu acara bincang budaya juga. Kalau di luar negeri ini untuk para artisan mereka sudah memiliki standar sampai ke maestro untuk para artisan tenun. Nah, ini di sini nih bisa menciptakan satu kompetensi sebenarnya yang bisa meningkatkan rasa percaya diri para penenun ini untuk menciptakan karya terbaiknya. Jadi kreasi motifnya itu bisa yang terbaik, kemudian menciptakan tenunnya penuh dengan passion dan mereka bangga gitu. Ini yang kami harap juga bisa dibuat satu upaya kolaborasi yang nggak hanya dari pihak swasta tapi juga dari pihak pemerintah ataupun dari asosiasi. Jadi baru-baru ini Toba Tenun membuat satu lomba dalam rangka menuju Hari Ibu, lomba selendang tenun. Kami hanya mendampingi dari sisi penempatan motif, kemudian pewarnaan. Nah, di sini penenun-penenun bisa kami lihat mereka itu punya kreativitas luar biasa tinggi loh. Selendang-selendang tenun yang diciptakan itu bukan selendang adat ya, tapi selendang yang bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Dan itu cantik-cantik. Dan memang setelah belum sempat kami naikkan ke website sebenarnya, baru 2 hari tapi udah langsung habis gitu. Nah, itu membuktikan kalau mereka dikasih dorongan, pendampingan, kemudian akses material yang bagus, mereka semua ini bisa menjadi maestro di bidangnya gitu. Nah, semoga nanti ke depannya akan ada wadah untuk hal yang seperti ini. Yang terakhir tantangan pasti akses pemasaran, karena pengrajin tenun ini jumlahnya ribuan, apalagi di Sumatera Utara. Tentu pasarnya pun harus dipersiapkan. Nah, harapannya dengan webinar ini kita bisa saling berkolaborasi, meningkatkan upaya bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif, terutama juga dari kain wastra. Tentunya ada segmen pasarnya tersendiri, dan ya memang harus ada yang bisa mendampingi dari hulu, tapi ada juga yang bisa mempersiapkan di hilirnya. Betul, kurang lebih seperti itu, Mbak Vira. Iya. Apa yang disampaikan sama Mbak Melvi ini kayak membuka mata gitu ya, bahwa memang dibutuhkan kesadaran gitu. Kalau tadi Mbak Melvi bilang dalam proses menghasilkan sebuah wastra itu butuh waktu gitu, bukan ini adalah bentuk kerajinan atau art gitu ya, dan proses tersebutlah yang akhirnya menjadi sebuah cerita, dan cerita inilah yang akhirnya menghasilkan sebuah kecintaan gitu. Dan ada orang-orang yang memang benar-benar mencintai wastra sampai karena memang tertarik dengan ceritanya dan sebagainya, dan itu juga akhirnya menjadi peluang, tapi di saat yang bersamaan menjadi tantangan juga nih gitu. Gimana caranya supaya ekosistem dan juga komunitas pecinta tenun gitu, khususnya tenun Batak ini bisa semakin berkembang, dan juga para perajinnya bangga dengan apa yang dihasilkannya, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan atau ketika membuat wastranya sendiri. Nah, terakhir sebagai penutup dan juga mungkin ingin menyampaikan kepada teman-teman dan juga partisipan semua yang mengikuti rangkaian webinar ini, kepada Mbak Melvi, seperti apa harapannya dari Toba Tenun terhadap kontribusi wastra dalam ekonomi kreatif? Silakan.
Ya, saya dari Toba Tenun berharap semoga dengan sinergi dan kolaborasi antar para pelaku di ekosistem tenun ini, mulai dari hulu sampai hilir, kita bisa membuat satu kebanggaan lokal wastra Indonesia, khususnya di tenun, bisa menjadi satu perwakilan wasra Indonesia dan menjadi kebanggaan Indonesia yang luar biasa, baik dari sisi nasional maupun sampai ke tahap global. Itu aja, dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para peserta yang sudah mau mendengarkan, meluangkan waktu bincang budaya yang sangat menarik ini, mulai dari sesi 1 di jam 1 sampai di sesi terakhir di jam 6 ini. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi nanti di tahun depan untuk webinar nasional yang selanjutnya. Terima kasih untuk Bu Irawati, untuk Pak Joshua, dan juga Pak Ali Karisma yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada tahun ini. Terima kasih Mbak Pira. Terima kasih Mbak Melvi sudah menyampaikan insight-nya juga, harapannya juga, dan yang pastinya terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber yang sudah ikut berdiskusi dengan tema yang sungguh menarik, potensi dan juga kontribusi wastra dalam ekonomi kreatif. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Melvi Tampu Bolon selaku partner and COO PT Toba Tenun Sejahtera. Lalu juga terima kasih kepada Pak Joshua Puji Mulya Simanjuntak selaku staf ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya kepada Bu Irawati Endarwati selaku VP Specialty Store Manager Sarina, dan buat Mas Ali Karisma Ketua Indonesia Fashion Chamber. Sebelum kita sudahi sesi ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan Mas Ali ini lagi di jalan. Terima kasih banyak loh Mas sudah menyempatkan waktunya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu semuanya, Pak Joshua terima kasih, Mas Ali terima kasih, Bu Ira terima kasih, dan Mbak Melvi. Oh, sekali lagi katanya. Sekali lagi. Semua. Sekali lagi Pak Bu. Oke, 1. Nah. Oke, 2, 3. Mantap, baik, terima kasih sekali lagi Ibu Melvi, terima kasih, Bu Ira terima kasih, Pak Joshua terima kasih, Mas Ali terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Horas. Baik, nah itu dia tadi teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti rangkaian webinar kita di sesi yang ketiga, yang juga merupakan sesi pamungkas dari rangkaian webinar nasional persembahan dari Toba Tenun. Tentunya tadi kita sudah membahas mulai dari sesi 1, 2, dan 3 gitu ya. Kita semakin mengenal lagi, semakin tahu sebetulnya tantangannya seperti apa, peluangnya juga seperti apa, dan kesempatan untuk menjawab tantangan tersebut untuk wastra nasional, wastra Nusantara, untuk lebih lagi, lebih luas lagi, lebih dicintai lagi, lebih maju lagi tentunya, supaya kita lebih bangga lagi dalam berbudaya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara webinar nasional Toba Tenun dengan tema besar yaitu perjalanan budaya, ekonomi, dan perempuan. Semoga acara ini bisa menjadi ruang diskusi, bisa membuka pikiran, hati semuanya, teman-teman para peserta, dan juga bisa menjadi ajang edukasi bagi publik untuk para pelaku industri mendorong penggunaan karier fashion dalam negeri untuk meningkatkan peran ekonomi sektor kreatif, khususnya wastra Nusantara, sebagai bagian dari gerakan untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia di ranah mode dan juga memetakan peluang bisnis mode dalam mengolah wastra Nusantara menjadi karya busana yang relevan dengan pasar dalam negeri maupun global. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam rangkaian acara ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam rangkaian acara webinar Toba Tenun berikutnya di kesempatan yang akan datang. Dan yang pastinya kita masih ada di situasi pandemi COVID-19, teman-teman semuanya para peserta, kita masih harus tetap menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Patuhi semua apa yang diarahkan oleh pemerintah, tetap sehat, tetap aman semuanya. Saya Syafira pamit undur diri dulu. Dan sekali lagi kita harus sama-sama mengingat dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk bangga bertenun, bangga berbudaya. Selenggarakannya Toba Tenun 2021, kita berharap ini akan menjadi ruang diskusi dan juga edukasi bagi pelaku industri perajin tenun di Indonesia.
Kontribusi bersama untuk mendorong komunitas budaya dan perempuan sebagai bagian dari gerakan melestarikan budaya dan meningkatkan sektor industri kreatif, khususnya mode berbasis wastra Nusantara. Sampai jumpa dalam forum dan bincang budaya berikutnya. Bangga bertenun, bangga berbudaya.